Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam pikiran negatif saat menghadapi tantangan dalam hidup? Bagaimana jika kita bisa mengubah pandangan kita dari hambatan menjadikan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan? Dalam video ini, kita akan menjelajahi cara-cara praktis untuk mengubah asumsi-asumsi atau pola pikir negatif menjadi lebih produktif. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana mengidentifikasi masalah, memikirkan alternatif solusi, dan mengambil langkah konkret menuju perubahan yang positif. Bersiaplah untuk membangun pola pikir yang lebih sehat dan adaptif dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Mari kita hadapi masalah dengan sikap yang lebih optimis dan proaktif. Mengidentifikasi asumsi atau hal negatif dalam pikiran kita adalah langkah pertama yang penting dalam mengelola kesehatan mental dan emosional. Proses ini melibatkan beberapa langkah spesifik yang dapat membantu kita memahami dan mengatasi pikiran negatif atau asumsi yang tidak mendasar. Langkah pertama dalam mengidentifikasi asumsi negatif adalah menyadari bahwa kita memilikinya. Pikiran negatif seringkali muncul secara otomatis dan tanpa disadari, mempengaruhi suasana hati dan perilaku kita. Cobalah untuk lebih waspada terhadap pikiran yang muncul di benak kita, terutama dalam situasi stres atau ketidakpastian. Ketika kita merasa cemas, marah, atau sedih, tanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya kita pikirkan pada saat itu. Setelah menyadari adanya pikiran negatif, langkah berikutnya adalah mencatatnya. Menulis pikiran kita dalam sebuah jurnal atau catatan harian bisa sangat membantu. Dengan mencatat, kita dapat melihat pola atau tema yang berulang, yang mungkin mengindikasikan asumsi atau keyakinan mendasar yang perlu ditangani. Catat setiap pikiran negatif atau asumsi yang muncul, termasuk situasi yang memicunya, perasaan yang menyertainya, dan reaksi kita terhadapnya. Penting untuk memahami situasi atau pemicu spesifik yang menyebabkan pikiran negatif tersebut muncul. Apakah ada kejadian tertentu, interaksi dengan orang lain, atau tantangan pribadi yang menyebabkan stres? Dengan mengetahui pemicu ini, kita dapat memulai melihat kaitan antara situasi eksternal dan respon internal kita. Setelah mencatat dan mengidentifikasi pikiran negatif, evaluasi bagaimana pikiran tersebut mempengaruhi perilaku, perasaan, dan tindakan kita. Apakah pikiran negatif tersebut membuat kita merasa tidak berdaya, marah, atau cemas? Apakah hal itu mencegah kita dari mencapai tujuan atau menikmati kehidupan? Langkah terakhir dalam mengidentifikasi asumsi negatif adalah membedakan mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini atau interpretasi subjektif. Pikiran negatif seringkali merupakan penilaian atau opini yang tidak didasarkan pada kenyataan. Misalnya, berpikir saya selalu gagal adalah asumsi yang bisa dipertanyakan kebenarannya. Tanyakan pada diri sendiri, apa bukti nyata yang mendukung pikiran ini? Apakah ada contoh yang bertentangan? Mengidentifikasi asumsi atau hal negatif memerlukan kesadaran diri, refleksi, dan kesediaan untuk menguji pikiran kita secara kritis. Dengan melakukan ini, kita dapat memulai mengurangi dampak negatif dari pikiran yang tidak mendasar dan mengembangkan pola pikir yang lebih sehat dan positif. Langkah ini adalah fondasi penting untuk manajemen stres dan kesehatan mental yang lebih baik. Setelah mengidentifikasi asumsi atau pikiran negatif, langkah selanjutnya adalah refleksi dan pemahaman.
Proses ini melibatkan introspeksi mendalam untuk memahami sumber dan alasan dibalik pikiran negatif tersebut. Refleksi adalah tentang melihat ke dalam diri sendiri dan mengeksplorasi mengapa pikiran negatif muncul. Pertanyaan yang bisa diajukan meliputi dari mana asalnya pikiran ini, atau apakah ada pengalaman masa lalu yang memicu asumsi ini. Menyadari sumber pikiran negatif seringkali dapat memberikan wawasan tentang pola pikir yang mendasarinya. Pemahaman melibatkan analisa kritis terhadap pikiran negatif. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran tersebut berdasarkan fakta atau hanya asumsi. Misalnya, jika kita berpikir, "Saya tidak berhasil," kita harus mencari bukti yang konkret yang mendukung atau menentang klaim ini. Biasanya, kita akan menemukan bahwa pikiran negatif itu tidak sepenuhnya akurat. Refleksi juga menyangkut memahami bagaimana pikiran negatif mempengaruhi emosi dan tindakan kita. Cobalah untuk melihat bagaimana perasaan yang dihasilkan oleh pikiran tersebut mempengaruhi keputusan dan interaksi sehari-hari. Menyadari dampak emosional ini dapat membantu kita mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Pemahaman yang lebih dalam memungkinkan kita untuk mulai mengubah perspektif. Alih-alih memandang situasi secara negatif, kita bisa mencari sisi positif atau peluang untuk pertumbuhan. Misalnya, jika kita merasa cemas tentang sebuah proyek, kita bisa mengubah pikiran dari "saya akan gagal" menjadi "ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang". Refleksi dan pemahaman adalah langkah penting dalam mengelola pikiran negatif. Dengan menggali sumber pikiran, menganalisis validasinya, mengenali pengaruh emosional, dan mengubah perspektif, kita dapat mengurangi dampak negatif dari asumsi yang tidak mendasar dan mengembangkan pola pikir yang lebih sehat dan konstruktif. Setelah mengidentifikasi dan memahami asumsi atau pikiran negatif, langkah berikutnya adalah mempertanyakan validasinya. Proses ini melibatkan penilaian kritis terhadap asumsi-asumsi tersebut untuk menentukan apakah mereka didasarkan pada fakta atau hanya persepsi subjektif. Ajukan pertanyaan kritis terhadap asumsi yang muncul. Pertanyaan seperti apa bukti yang mendukung pikiran ini, atau apakah ada fakta yang menunjukkan sebaliknya. Ini membantu kita mengevaluasi apakah asumsi tersebut didukung oleh realitas atau hanya dari hasil pemikiran negatif yang tidak mendasar. Selanjutnya, cari bukti yang berlawanan dengan asumsi tersebut. Seringkali, asumsi negatif didasarkan pada pengalaman terbatas atau insiden tertentu yang tidak terwakili keseluruhan kenyataannya. Mengumpulkan bukti yang berlawanan membantu kita melihat bahwa asumsi negatif tidak selalu benar. Evaluasi juga sumber dari asumsi tersebut. Apakah asumsi ini berasal dari pengalaman pribadi, pendapat orang lain, atau situasi spesifik? Memahami sumbernya bisa memberikan konteks yang membantu kita melihat apakah asumsi tersebut valid atau hanya cerminan dari situasi tertentu yang tidak relevan. Setelah mengevaluasi asumsi, coba reframe atau ubah cara pandang kita terhadap situasi tersebut. Alih-alih memandangnya secara negatif, carilah perspektif yang lebih positif dan konstruktif. Misalnya, ubah "saya tidak pernah bisa melakukannya" menjadi "saya belum bisa melakukannya, tapi saya bisa belajar dan mencoba lagi". Mempertanyakan asumsi adalah langkah penting untuk mengatasi pikiran negatif. Dengan mengajukan pertanyaan kritis, mencari bukti yang berlawanan, mengevaluasi sumber asumsi, dan merubah perspektif, kita dapat melemahkan pengaruh negatif dari asumsi yang tidak mendasar
dan mengembangkan pola pikir yang lebih realistis dan positif. Mengubah pola pikir negatif adalah langkah yang penting dalam mengatasi asumsi negatif dan membangun pola pikir yang lebih sehat serta positif. Proses ini melibatkan pengenalan, penghentian, dan penggantian pola pikir yang merugikan dengan lebih konstruktif dan optimis. Langkah pertama adalah mengenali pola pikir negatif yang sering muncul dalam pikiran kita. Misalnya, mungkin kita sering berpikir bahwa saya tidak mampu, saya selalu gagal, atau orang lain lebih baik daripada saya. Mengidentifikasi pola pikir ini membantu kita menyadari bagaimana mereka mempengaruhi pandangan dan tindakan kita sehari-hari. Setelah mengenali pola pikir negatif, langkah selanjutnya adalah menghentikan pikiran-pikiran ini ketika mereka muncul. Ini membutuhkan kesadaran diri yang kuat dan kemauan untuk mengganti pola pikir yang merugikan dengan lebih positif. Teknik seperti mengalihkan perhatian ke hal-hal lain, menggunakan afirmasi positif, atau berbicara dengan diri sendiri secara positif dapat membantu dalam proses ini. Selanjutnya, gantilah pola pikir negatif dengan lebih positif dan membangun. Misalnya, saya tidak mampu menjadi saya akan mencoba yang terbaik dan terus belajar. Penggantian ini tidak hanya membantu meningkatkan kepercayaan diri, tapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan dan pencapaian yang lebih besar. Mengubah pola pikir negatif membutuhkan konsistensi dan latihan. Melakukan latihan ini secara teratur akan membantu menguatkan pola pikir yang lebih positif. Jangan mengharapkan perubahan instan, tetapi terus berkomitmen untuk mengganti pola pikir negatif dengan yang lebih baik. Penting untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional jika diperlukan. Terkadang, mendapatkan pandangan atau masukan dari orang lain dapat memberikan perspektif baru dan dukungan yang diperlukan untuk mengubah pola pikir negatif. Mengubah pola pikir negatif memerlukan kesadaran diri, keputusan untuk menghentikan pola pikir merugikan, dan komitmen untuk menggantinya dengan lebih positif. Dengan konsistensi dan dukungan yang tepat, kita dapat membangun pola pikir yang lebih sehat dan memungkinkan untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Ketika kita mengalami masalah atau menghadapi kesulitan, seringkali mudah untuk terjebak dalam pemikiran negatif tentang apa yang salah atau apa yang bisa salah terjadi. Namun, dengan mengubah fokus dari masalah menjadi solusi, kita dapat mengubah dinamika pikiran kita menjadi lebih produktif dan optimis. Langkah pertama dalam fokus pada solusi adalah mengidentifikasi masalah secara jelas dan konkret. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami akar penyebab masalah dan mengarahkan perhatian pada langkah-langkah yang dapat diambil dan mengatasinya. Setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya adalah memikirkan alternatif solusi yang dapat diterapkan. Daripada terfokus pada apa yang salah atau tidak berhasil, fokus pada mencari cara untuk mengatasi atau memperbaiki situasi tersebut. Brainstorming solusi-solusi kreatif dan praktis dapat membantu membuka perspektif baru dan menemukan jalan keluar yang memungkinkan. Langkah berikutnya adalah membuat rencana aksi yang terarah dan dapat diimplementasikan. Rencana ini harus mencangkup langkah-langkah spesifik yang perlu dilakukan untuk mencari solusi yang diinginkan. Dengan memiliki rencana yang jelas, kita dapat merasa lebih percaya diri dan terorganisir dalam menghadapi masalah. Saat menerapkan solusi,
penting untuk tetap fokus pada progres yang telah dicapai dan apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut. Terkadang tidak semua solusi akan berhasil pada percobaan pertama, tetapi fokus pada pembelajaran dari setiap upaya akan membantu kita untuk terus berkembang dan meningkatkan pendekatan kita di masa depan. Menjaga sikap optimis dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan adalah kunci untuk fokus pada solusi. Hal ini melibatkan penerimaan bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan, tetapi kita dapat mengontrol cara kita merespon dan mengatasi tantangan yang muncul. Fokus pada solusi bukan hanya tentang menemukan jawaban cepat untuk setiap masalah, tetapi juga tentang mengembangkan pola pikir yang lebih proaktif dan adaptif dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dengan mempraktekkan fokus pada solusi secara konsisten, kita dapat mengurangi dampak pikiran negatif dan meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan yang lebih efektif. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekarang saatnya untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan positif dalam hidup Anda. Mulailah dengan mengidentifikasi satu masalah kecil yang ingin Anda selesaikan. Lalu terapkan prinsip-prinsip yang telah kita bahas. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda atau bertanya lebih lanjut di kolom komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari Anda penuh dengan pencapaian yang membanggakan.